Selamat datang pada belajar kitab belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat itu kata benda. Kata benda. Nah, ini bahan-bahannya. Nanti kalau Bapak Ibu mau bahan ini bisa saya kirim ke WA atau ke email. Nah, hari ini saya akan menyampaikannya dalam bentuk PowerPoint yang bisa Bapak Ibu dengarkan di rumah Bapak nanti. Nah, kata benda bahasa Yunani ada unsur-unsur, jadi punya unsur satu kata benda itu ada unsurnya. Unsurnya yang pertama itu adalah deklinasi. Deklinasi itu adalah perubahan bunyi. Jadi kata benda bahasa Yunani mengalami perubahan jika berubah fungsi. Kalau subjek misalnya, kalau jadi objek bunyinya berubah. Nah, perubahan itu diatur dalam kelompok itu yang namanya deklinasi. Ya. Deklinasi itu perubahan bunyi. Deklinasi satu itu kata benda yang nanti kalau berubah fungsi bunyinya berubah, perubahannya itu A begitu, atau A begitu. Ini pada yang terakhir ya, suku yang terakhir ya, suku yang terakhir. Nah, deklinasi 2 jika perubahannya U atau O seperti itu. Deklinasi ketiga apabila perubahannya itu pada konsonan. Ya, seperti itu ya. Itu jadi ganti fungsi, ganti bunyi gitu ya. Berubah fungsi, berubah bunyi. Itu namanya deklinasi itu. Kemudian ada kasus. Kasus itu jadi kalau menjadi subjek namanya nominatif. Nominatif itu subjek. Kalau jadi objek langsung itu namanya akusatif. Jadi misalnya saya makan nasi. Nasi itu kan objek langsung. Tapi kalau nasi itu jadi subjek berubah bukan nasi. Nasi itu adalah makanan yang bergizi misalnya gitu. Nasinya kan subjek. Kalau bahasa Yunani bunyinya bukan nasi. Nasu misalnya gitu atau nasin gitu, nasu misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kan sama subjek dan objek. Kalau bahasa Yunani berubah bunyinya atau gantinya bunyi. Juga kalau genitif itu penjelas firman Tuhan. Nah, Tuhan itu genitif mengapa? Tuhan itu menjelaskan firman. Jadi kita tahu firman Tuhan. Tuhan itu kasusnya genitif. Kalau seperti ini, datif itu objek tidak langsung ya. Kalau saya menulis surat kepada orang tua, ini adalah datif. Ya. Jadi bunyinya beda itu. Kalau kita dikasih kepada orang tua tetap orang tua, tapi kalau bahasa Yunani itu berubah. Ada lagi vokatif, itu sapaan. Hei istri, hei suami, hei anak-anak, itu sapaan. Itu namanya vokatif. Itu berubah juga bunyinya. Berikutnya ada gender. Jadi bahasa Yunani itu ada gender kata benda itu. Misalnya firman atau kata itu maskulin, logos itu maskulin. Eklesia atau jemaat itu feminim. Lalu ergon atau pekerjaan itu netral. Nah, itu sudah ditentukan di sana itu. Semua tidak bisa berubah ya. Kalau gendernya maskulin ya maskulin terus. Nah, bagaimana kok bisa begitu dulu? Ya, tidak tahu nih. Mungkin perlu dipelajari asal-usulnya gender itu gimana. Lalu ada juga jumlah ya, tunggal dan jamak pasti kita sama bahasa Indonesia. Kalau kita kambing tunggal, kambing jamak. Kalau bahasa Yunani tidak.
kambing tunggal. Kalau jamak bukan kambing-kambing, tapi ada perubahan bunyi. Bunyinya berubah, nanti ada rumus perubahan itu. Kemudian memang ada di dalam kamus. Leksikal itu apa yang tertulis di dalam kamus, apa artinya yang di dalam kamus itu, kemudian terjemahannya. Kalau itu jamak ya jamak, jumlah ya jumlah, jumlahnya jamak ya jamak itu tunggal, atau kasusnya apa mungkin berubah ya. Kalau kasusnya datif tapi kan kepada orang tua misalnya tadi. Kalau kasusnya objek langsung ya langsung saja, tapi bunyinya yang berubah. Itu terjemahannya itu di sini. Oke. Nah, ada lagi itu artikel. Artikel itu the. Itu kalau bahasa Inggris the itu. Misalnya apa? Orang itu atau meja itu, gereja itu. Nah, itu. Kalau subjek maskulin itu artikelnya who. Tapi nanti kalau jadi objek ya berubah who-nya itu ya. Tapi ini untuk maskulin pada waktu jadi itu maskulin tunggal. He untuk feminin tunggal sebagai pada subjek atau nominatif. To untuk netral pada subjek dan objek sama ini ya. Untuk netral subjek dan objek sama untuk netral itu. To artikelnya. Oke. Contoh. Nah, di dalam kamus saudara akan lihat logos, begitu. Nah, ini artinya logos kata tergolong deklinasi kedua. Mengapa begitu? Karena perubahannya tadi ya. Kalau perubahannya itu deklinasi kedua. Artikelnya who itu berarti maskulin. Artikel nominatif tunggalnya. Itu subjek tunggal. Agape S berarti artinya ini agape yang artinya kasih itu, love itu kelompok deklinasi satu. Mengapa? Karena perubahannya ini. Nah, ini artikelnya he agape, nominatif tunggal, subjek tapi tunggal ya. Nanti kalau jamak berubah itu. Kalau jadi objek berubah lagi itu bunyinya yang berubah ya. Kemudian ini kalau contoh ergon ini sama. Ini kelompok deklinasi dua karena mengapa? Ada perubahannya itu ya. Ini artikelnya. Ini. Jadi ini netral. Artikel untuk ini artikel untuk netral. Oke. Yaitu artikel. Ini dalam kamusnya sudah ditentukan di sana. Nah, sekarang kita akan belajar subjek dan objek langsung saja dulu. Nominatif dan akusatif. Bagaimana kalau nominatif kemudian jadi akusatif? Bagaimana subjek? Bagaimana kalau jadi objek? Itu perubahannya seperti apa? Nah, ini akhirannya rumusnya begini. Kasus deklinasi 2, deklinasi 1, deklinasi 2. Ini untuk membedakannya. Ini maskulin, feminin, netral. Yang ada kita pelajari ini dulu. Maskulin, deklinasi kedua, feminin deklinasi 1, dan netral deklinasi 2. Nanti juga ada yang maskulin deklinasi 1, feminin deklinasi 2 juga ada, netral. Netral nanti ada, ya deklinasi 3 ada, seperti itu. Tapi nanti. Sekarang kita ini bicara ini. Nah, kalau nominatif tunggal, subjeknya sebagai subjek, itu akhirannya S. Jadi misalnya logos. Itu kalau jadi subjek tunggal, itu logos. Kalau ini agape tadi misalnya, contohnya agape itu tidak ada toh konsonannya. Ergon tapi nu ya ini. Ini nominatif tunggal berfungsi sebagai subjek ya. Oke. Nah, kalau jadi objek akusatif namanya di S-nya atau sigmanya diganti nu. Kalau ini vokalnya tinggal ditambah nu. Ini tetap nu. Untuk netral sama ya antara nominatif tunggal dan akusatif tunggal. Ini yang tunggal. Kalau jamak gimana?
Kalau jamak itu ada rumusnya ditambah i, tambah i, tambah ini kalau ini tak a diganti a ya, diganti a. A. Itu onnya diganti a ya. Jadi ini misalnya logos tadi ya, jadi logoi. Berarti apa nominatif jamak. Subjek kalau berfungsi sebagai logoi firman-firman itu. Nah ini juga i agape tambah i tetapi vokalnya jadi a dulu. Jadi ini agape tambah i tapi pe-nya diganti a jadi agapai. Itu kalau nominatif jamak. Kalau ini sama ya, erga misalnya tadi ergon pekerjaan erga. Ini jamaknya sama. Nah, nominatif dengan akusatif sama. Nah, kalau akusatif jamak, rumusnya tadi tambah us, logo tambah us, logos, begitu. Ini juga tambah sigma, agape, agapes gitu, tapi e-nya diganti agapas. Seperti itu. Nah inilah, contohnya inilah. Oke, logos, nominatif subjek tunggal, ton logon akusatif tunggal. Kalau jadi objek langsung. Kalau berfungsi sebagai subjek tapi jamak ya hui logoi. Kalau berfungsi sebagai akusatif jamak objek langsung tus logos. Misalnya gini ya, firman-firman itu adalah baik. Hui logoi adalah baik. Saya membaca firman-firman itu. Saya membaca tus logos. Bukan membaca logoi ya, tapi membaca tus logos karena berfungsi sebagai objek langsung. Demikian juga grafe, tulisan ini ya, grafe. Tulisan itu adalah baik, grafe adalah baik, grafe adalah baik. Kalau saya membaca tulisan itu, saya membaca ten grafen. Oke. Rumusnya tambah nu tadi ya, tambah nu. Kalau jamak ya tambah i tapi e-nya berubah tadi ya, grafai, tulisan-tulisan. Pas grafas. Ini sebagai objek langsung, tulisan-tulisan. Saya membaca haigrafai, bukan seperti itu. Saya membaca tas grafas. Saya membaca tulisan-tulisan itu. Demikian juga ini ergon. Pekerjaan itu baik. Ergon itu baik. Tapi saya memiliki pekerjaan. Saya memiliki itu ergon. Ini sama ini ya. Kalau ini akusatif dan nominatif sama. Nominatif jamak dan akusatif jamak juga sama. Nah, itu kata benda bahasa Yunani perjanjian baru. Oke. Contoh ini caranya seperti tadi ya, menurut rumus nah ini. Logos, kemudian S-nya dihilangkan dulu, jadi logo, lalu ada S, tambah apa? Tambah i kan rumusnya jamak dari ini nominatif jamak. Tambah i itu logoi, maka jadi hui logoi. Oke, bagaimana dengan akusatif jamak? Logos kan? Logos. Nah, ini dihilangkan S-nya, sigmanya, jadi logo. Tambah us, tambah us. Tambah, maaf, yang tunggal ya. Tambah nu kalau tunggal. Tambah nu, jadi ton logon. Itu. Kalau akusatif jamak, ini, nanti ya, maaf ini. Kalau akusatif jamak, ini, sudah saya katakan tadi, logos, logo, tambah us ya, jadi logos, jadinya logos. Nah, inilah logos, ini artikelnya tos, seperti itu. Kalau paraboli, nah, paraboli itu perumpamaan. Nah, ini nominatif jamaknya apa? Parabola itu, rumusnya kan tadi gitu. Rumusnya dihilangkan, tambah ai, e-nya diganti i, a ya, parabolai, seperti itu. Ini juga sama, hura, hurai, dan itu horas. Parabole, kembali lagi situ tadi ya, ini. Nah, maaf, kembali ini yang ini. Parabole, akusatif tambah nu, toh, aturannya, rumusnya, ya sudah jadi parabolen, gitu aja. Bisa tunggal. Tapi kalau jamaknya, lagi-lagi, jamaknya
E-nya diganti A, lalu ditambah sigma, jadi parabola seperti itu. Oke, itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau mau latihan, ini ada latihannya. Nah, saudara latihan. Ini nih bisa minta saya kirimi atau saudara foto, lalu saudara kerjakan. Misalnya Holocaust, itu nominatif tunggal kan, nominatif jamaknya gimana? Hoi, logoi. Akusatif tunggalnya tadi sudah ton, logon. Akusatif jamaknya tos, logos. Coba ini diisi latihan kita. Ya, itu latihan. Latihannya begitu. Nah, di bawah ini ada juga latihan lagi. Nanti kita latihannya seperti ini. Ton, logon. Itu deklinasi kedua ya tadi. Apa? Oh, akusatif. Oh, maskulin. Tunggal. Katanya dari kamusnya logos. Fungsinya sebagai apa? Objek langsung karena ini logon. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara bisa ya, minta bahan ini kepada saya lewat WA atau lewat email. Nah, ini alamat email saya seperti ini. Email saya. Oke, Saparman gmail.com. Saparman karena satunya gmail atau WA 0818899114. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.